Shalom, selamat pagi peserta didik sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas pembelajaran, yaitu kelas 12 ya, kelas 12, dan kita akan membahas topik pembelajaran kita adalah hak asasi manusia. Sebelum kita memulai, minta kesediaan seorang siswa untuk berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah saat ini kami berkumpul belajar tentang kiranya apa yang kami dengar bisa kami pahami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk doanya bagi kita sekalian, sehingga kita semua boleh ditolong memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ada yel untuk menguji kita sudah siap atau belum, konsentrasi atau belum. Kalau ibu katakan haleluya, katakan, kalian katakan amin. Kalau katakan amin, kalian katakan haleluya. Siap? Siap? Iya. Siap ya? Kita nyanyi. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke. Belum konsentrasi, tapi harus jadi konsentrasi. Baik. Kalian siapkan korannya, koran, kemudian bahan untuk kita membuat clipping, karena hari ini untuk kerjanya adalah membuat clipping. Ya, siap? Siap? Mana coba ibu kasih sini lihat. Oh iya, betul ya. Ya, seperti ini nanti kita akan siapkan untuk membuat clipping ya. Ya, baik. Dan kartonnya sudah ada, korannya. Oke, jadi koran, kita akan siapkan koran. Yang mana korannya? Ya, baik. Nah, ini kertas koran seperti ini. Kemudian karton, gunting, dan juga lem dan sebagainya, pelengkap dari pembuatan clipping, dan tentunya isi daripada clipping atau potongan-potongan yang akan kita buat. Baik, ya, kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mensyukuri HAM ya, sebagai pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Dua-dua, yaitu bagaimana kita mengembangkan sikap dan perilaku untuk menghargai dan menerima hak asasi manusia. 3, bagaimana kita menganalisa berbagai pelanggaran HAM dan juga penegakan HAM. Dan yang kompetensi dasar 4.2, yaitu kita membuat atau untuk kerja yang berkaitan dengan kehidupan HAM, yaitu membuat clipping tentang pelanggaran HAM dan penegakan HAM. Ya, kemudian indikatornya. Indikator yang pertama 121 itu menunjukkan sikap mensyukuri kehadiran HAM di Indonesia sebagai anugerah Allah. Ya, yang kedua menunjukkan sikap dan perilaku bagaimana mencerminkan pribadi yang menghargai nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita memahami HAM dalam hubungan dengan tuntutan keadilan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat apa saja yang menjadi pelanggaran HAM di Indonesia yang merusak kehidupan kesejahteraan manusia. Dan yang keempat, yaitu 421, membuat karya yang menunjukkan kita bagaimana kita memahami mengenai pentingnya membangun kebersamaan, lalu kemudian menegakkan HAM. Jadi itu kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran kita pada saat ini. Yang berikut, hak asasi manusia. Ya, kita akan berbicara tentang hak asasi manusia. Kemudian bagaimana kita sama-sama melihat praktek-praktek HAM di dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu kemudian bagaimana perspektif pandangan Alkitab tentang hak asasi manusia. Lalu yang terakhir adalah unjuk kerja. Kita akan membuat clipping. Ya, kita akan membuat clipping. KKM-nya, kita akan minimal adalah 7,5. Ya,
Ya, baik. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan mengamati sebuah gambar. Ya, silakan. Kita akan mengamati sebuah gambar. Coba diperlihatkan gambarnya. Kita akan mengamati sebuah gambar. Kita akan lihat gambar. Silakan diamati gambarnya. Ya, silahkan diamati gambarnya. Ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Oke. Sudah ya? Ya. Setelah mengamati, ada lembar kerja. Ya, lembar kerja untuk kita kembangkan. Sehubungan dengan gambar yang tadi. Gambar yang tadi Ibu kasih penjelasan sedikit ya. Itu judul dari gambar yang kita lihat adalah Utility Diversity. Jadi utility itu adalah kebersamaan dalam kepelbagaian, ya, dalam satu kesatuan, ya, satu kesatuan utility. Ya, kalau kita lihat gambar itu, ya, apa saja yang kalian lihat di situ nanti tertuang di dalam lembar kerja kalian, ya. Ya, baik. Ya, setelah kita mengamati gambar yang tadi, nanti silahkan dituangkan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian HAM, ya, pengertian HAM. Ada yang mau memberikan arti dari HAM? Sudah tadi Ibu sebutkan berulang-ulang, ya. HAM adalah hak asasi manusia. Ada yang mau bertanya? Oh, multikulturalisme. Ya, betul. Kenapa kita sambungkan HAM dengan multikulturalisme? Ya, karena tunggu dulu ya. HAM itu adalah hak asasi manusia. Tadi sudah dikatakan benar. HAM adalah hak asasi manusia. Multikulturalisme, apa itu? Ya, dari kata multi dan culture. Multi dan culture. Multi itu berbagai macam, beraneka, ya, berbagai-bagai. Sedangkan culture atau kultur itu adalah budaya. Ya, jadi keanekaragaman kebudayaan. Ya, jadi kalau kita hidup dalam kepelbagaian dengan kepentingan kita masing-masing, yang biasanya orang sudah tidak lagi saling menghargai. Ya, oke, baik. HAM adalah hak asasi manusia atau biasa kita singkat HAM. Ya, HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya, sebagai makhluk ciptaan Allah kita memiliki hak yang paling hakiki, yaitu hak untuk hidup. Ya, benar, hak untuk hidup. Ya, hanya Tuhanlah yang memberi hak untuk hidup. Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Ya, namun sayang sekali ada banyak orang-orang yang tidak menghargai hak hidupnya. Ya, banyak orang-orang yang tidak menghargai hak hidupnya. Ya, kemudian tidak juga menggunakan hak-haknya dengan baik. Ya, jadi bukan saja manusia individu, warga negara pun, ya, atau pemerintah pun harus menjamin hak setiap warga negaranya. Ya, harus individu, harus menjaga hak-haknya, termasuk juga hak-hak sekelompok orang. Nah, dalam kehidupan setiap hari, terkadang sadar atau tidak, kita melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.
Ya, kita lihat berita-berita di media massa, di media cetak, media elektronik, bahkan media-media sosial menggambarkan berbagai macam peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman-temannya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ya, kemudian oleh karena itu pembahasan HAM pada hari ini ya paling tidak dapat memberikan pencerahan kepada kita sekalian bagaimana kita terpanggil untuk menghargai hak asasi ya, hak asasi manusia, hak sesama, dan memperjuangkan hak bagi diri kamu sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, itu kira-kira pengertian hak asasi manusia. Ya, atau yang disebut dengan hak hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Oh, baik. Mengapa pertanyaan tadi? Mengapa sampai orang tidak menghargai hak-haknya? Ya, ya karena dia sendiri tidak menghargai. Ya, dia sendiri tidak menghargai dan tidak tahu bahwa hidupnya itu adalah hak paten yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, iya, karena dia tidak menghargai dan dia tidak tahu. Nah sekarang kita tahu bahwa hak hidup itu adalah yang diberikan Tuhan bagi kita. Dia tidak menghargainya. Contohnya ketika orang bunuh diri, ada putus cinta, putus pacar, lalu bunuh diri di bawah pohon toge. Itu sama sekali, itu sama tidak menghargai hak hidupnya. Ya, hak hidup diri sendiri dan juga menghargai hak hidup orang lain. Misalnya, kalau ada teman yang salah, langsung kita main pukul saja sampai bego-bego bahkan dia kehilangan nyawa. Ya, ya, itu muncul karena kita tidak saling menghargai satu dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, sudah cukup ya. Ibu kira sudah cukup. Kalau begitu, sekarang kita mau melihat, memahami hak asasi manusia dalam pandangan Alkitab. Nah, mari kita bersama-sama baca Mazmur 133. Ya, Mazmur 133. Sebentar Ibu ambil dulu Alkitab ya. Ya, baik. Mazmur 133. Nah, silahkan kita berbicara tentang apa itu Mazmur 133. Mazmur 133 itu tentang hidup rukun. Ya. Mazmur 133 itu berbicara tentang hidup rukun. Ya. Hidup rukun. Silahkan kita baca dulu Alkitabnya dalam hati ya. Iya. Ya, Mazmur 133 berbicara tentang apa? Hidup rukun. Ya, hidup rukun dalam satu masyarakat. Ya, hidup rukun bagi saudara. Ya, masyarakat yang hidup rukun seperti ini akan saling menghargai sesama, meskipun tidak akan saling mungkin sama dalam pendapat, ya, berbeda dalam pendapat, berbeda dalam latar belakang hidup, tetapi kita harus tidak boleh saling menekan, saling menindas, saling memeras, apalagi menganiaya. Nah, dalam Pemazmur di sana dikatakan, ketika masyarakat yang hidup indah, hidup saling mengasihi, maka akan
tampak indah. Tentu karena masyarakat seperti itu akan banyak mengalami kebaikan-kebaikan. Nah, kalau konflik bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana kalau terjadi konflik? Karena mereka tidak hidup damai. Ya. Kenapa terjadi konflik? Karena ada perbedaan pendapat, ya, tidak diselesaikan dengan baik. Maka itu tidak terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, maka tidak hidup rukun dan seterusnya. Ya, berikut dengan demikian, karena Allah sendirilah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah sendiri yang melimpahkan berkatnya kepada manusia. Nah, oleh sebab itu, sebagai makhluk ciptaan Allah yang telah menerima hak-hak hidup, ya, kita seharusnya menghargai hak-hak yang telah diberikan oleh Tuhan, diwujudkan antara lain, ya, dalam kehidupan yang rukun, seperti yang ditulis dalam Mazmur 133. Yang kedua, 1 Raja-Raja 21. Ya, kita buka dulu, kita baca dulu 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 21. Ya. Ya. Kita lihat ya 1 Raja-Raja 21. Ya, di mana ada kisah tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Ya. Ini berbicara tentang kebun anggur Nabot yang dirampas, ya, oleh raja. Nah, ini kisah tentang bagaimana rakyat atau kerajaan yang tidak menghargai hak-hak rakyat. Jadi dalam perjanjian lama juga jelas kita lihat bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang sudah terjadi. Ya. Baik. Yang berikut kita akan membahas apa cakupan hak asasi manusia. Ya, cakupan. Hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, oleh negara sekalipun adalah hak hidup. Itu tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Hak hidup. Karena hak itu adalah salah satu hak yang paling mendasar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya. Nah, kemudian ada cakupan hak-hak asasi manusia. Yaitu yang pertama, hak warga negara. Ya, hak warga negara itu kehidupannya merasa aman, memiliki privasi keluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat, ya, bebas untuk memeluk dan melaksanakan agama dan kepercayaan, berkumpul dengan damai, ya, bekerja, menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, cakupan yang kedua adalah hak politik. Ya, berserikat, berkumpul, berpartai, ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Itu hak politik. Yang ketiga, hak ekonomi dan sosial. Apa itu? Ya, mencakup ya, hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk sejahtera, hak untuk diterima oleh masyarakat, hak dihargai, kemudian menentukan nasib kita. Ya, itu cakupan hak asasi manusia. Nah, sejarah singkat tentang hak asasi manusia. Kita lihat dalam sejarah dunia ada seorang tokoh yang bernama Dinah Riffit Abigail Thompson dalam buku
Demokrasi klasik dan modern, ditulis tahun 1941 oleh Franklin Delano Roosevelt. Ya, dia menyampaikan sebuah pidato terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat berlakukan di seluruh dunia. Ya, jadi tokoh Dinah Riffeld Abigail Thompson ini dia mengatakan ada 4 kebebasan yang diharapkan ya berlaku di seluruh dunia. Yang pertama adalah kebebasan berbicara. Siapa tahu lagi kebebasan apa selain kebebasan berbicara? Yang kedua, siapa yang belajar sejarah dunia pasti tahu. Ada yang tahu? Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Kebebasan bagi setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Apalagi bebas untuk hidup bebas dari kemiskinan, bebas dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup dalam damai dan memberikan kedamaian kepada masyarakat serta kesehatan yang baik. Dan yang keempat adalah bebas dari rasa takut. Ya, bukan takut kepada setan, tapi takut terhadap serangan-serangan intimidasi, provokasi, terorisme dan sebagainya. Ya, itu 4 hal yang dikatakan oleh tokoh sosial politik pada tahun 1941 dan pada saat pidato tersebut terjadi kehancuran Perang Dunia Kedua. Ya, nah misalnya yang terjadi adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Adolf Hitler pada Perang Dunia Kedua. Ya, dia meninggalkan jejak-jejak yang pahit pada mata dunia, di mana dia membunuh ribuan orang Yahudi yang berada di Rusia pada waktu itu. Ya, nah kemudian karena peristiwa itu ada sebuah deklarasi universal hak asasi manusia, ya, yang kesepakatan itu kemudian ditandatangani oleh PBB di New York tahun 1948. Nah, nampaknya pidato Roosevelt ini, Presiden Roosevelt mempengaruhi atau menginspirasi lahirnya deklarasi hak asasi manusia yang dirancang oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, baik. Sampai di situ penjelasannya Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya. Iya, Hitler, betul. Hitler itu adalah pemimpin perang dunia di Rusia. Ya, dia pelanggarannya tadi Ibu sudah katakan bahwa dia membunuh ribuan orang Yahudi yang ada di Rusia pada waktu itu. Ya. Jadi ketika orang sudah mulai menyadari tentang hak-hak yang dimiliki, maka tentu pribadi, negara, bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, ya, pemimpin-pemimpin elit dalam dunia sosial politik akan berjuang untuk membela hak-hak asasi dari setiap orang. Nah, di Indonesia, sekarang kita mau lihat pertanyaannya. Apakah di Indonesia sudah terjadi penegakan HAM yang akan terus diupayakan untuk penegakan hak asasi bagi bangsa Indonesia? Ya. Nah, bangsa Indonesia sendiri itu banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak asasi manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad ya oleh bangsa Belanda. Tentu kalau kita dijajah, kita kehilangan hak-hak privasi, hak-hak kelompok dan juga hak-hak warga negara. Nah, termotivasi oleh hak asasi manusia, maka para pejuang
Nah, 3,5 abad yang lalu mendirikan sebuah organisasi. Para pejuang mendirikan organisasi perjuangan. Ya, setelah 3,5 abad dijaga oleh bangsa Belanda, maka Budi Utomo dan teman-teman mereka memperjuangkan adanya kesadaran berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Nah, tentu saja gerakan ini ditantang oleh pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian Indonesia tetap berjuang, orang-orang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh cendekiawan Indonesia mulai terus berjuang ya dalam perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia. Lalu kemudian sangat berpengaruh ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Lalu perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan untuk membela hak asasi manusia. Oleh sebab itu dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama Pancasila itu banyak sekali memuat butir-butir tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Demikian pun dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan menyeratkan kepribadian pada HAM, menyeratkan kepribadian pada HAM. Demikian pula Undang-Undang Dasar 45 memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak dasar bagi rakyat Indonesia yang menyangkut demokrasi dan HAM. Nah, walaupun HAM sudah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak sendirinya rakyat menikmati pemenuhan hak-haknya. Itu masih terjadi ketika Indonesia mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian masih terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian mereka berlindung di balik demokrasi. Lalu kemudian berbagai penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang pada akhirnya Indonesia mengalami satu pemulihan, yaitu masa setelah Orde Baru, yaitu masa era reformasi. Bangsa Indonesia berjuang terus untuk mewujudkan hak asasi, dan sampai pada hari ini masalah hak asasi manusia masih terus diperjuangkan. Baik, itu sedikit penjelasan tentang pengertian hak asasi manusia. Apa cerita-cerita Alkitab tentang hak asasi manusia, kemudian cakupan tentang hak asasi manusia, lalu kemudian sejarah Indonesia juga berbicara tentang bagaimana hak asasi manusia itu sendiri. Nah, baik, tibalah saatnya kita akan membuat clipping, Oke, masih bagaimana? Ada yang membawa bahan clippingnya? Oke, baik, ini terima kasih. Mana coba bawa sini, Bu, lihat clippingnya. Tasya, coba bawa materi clippingnya. Sana coba. Betul, ini Oke, ini kertas koran. Media karton seperti ini media karton seperti ini nanti kita tempel. Ini juga semua nanti kita jadikan untuk membuat clipping. Jadi, Ibu jelaskan dulu tentang clipping. Clipping adalah potongan-potongan gambar. Ingat potongan-potongan gambar yang disusun berdasarkan tema. Lalu kemudian gambar itu dituliskan kurasi. Kurasi itu adalah tulisan-tulisan kecil yang ada di bawah gambar itu.
Ya, jadi clipping itu bukan hanya suatu artikel, isinya artikel saja, tulisan saja bukan, tapi lebih banyak adalah potongan-potongan gambar. Ya, ya, ini alat dan bahannya. Terima kasih. Ada gunting. Lalu kemudian nanti kita kerjakan. Ya, kita membuat clipping. Sebelum itu ibu bagi dulu dua kelompok ya. Dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu akan membuat clipping tentang pelanggaran HAM, dan kelompok B berbicara tentang penegakan HAM. Ya, silakan ibu kasih kesempatan untuk kalian membuat clipping. Sesudah itu nanti kita akan bahas. Jadi hari ini juga kita akan mengambil nilai dalam pembuatan clipping. Baik, terima kasih. Ini bahan-bahan clippingnya. Kemudian selain koran, ya, selain koran, kalian juga bisa mendapatkan, mendownload langsung dari internet, dan kemudian menjadi isi daripada clipping kita. Ya, oke, silakan kembalikan. Tasya, ambil. Silakan kelompok bekerja. Ibu kasih waktu 20 menit untuk membuat clipping karena bahannya sudah ada ya. Ya, bahannya sudah ada. Ya, silakan. Dua kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kita membuat clipping. Ya. Iya. Coba diperhatikan rubrik penilaiannya. Yang pertama, temanya yaitu kelompok A, pelanggaran HAM, kelompok B, penegakan HAM. Lalu kemudian skornya 100 ya, penilaiannya 100, terdiri dari yang pertama isi sesuai dengan tema, yang kedua adalah presentasi. Presentasinya bagaimana nanti dia mempresentasikan clippingnya. Ya, dia sesudah kerja nanti tentu dia akan memperlihatkan buat kita semua. Kemudian ada penilaian sikap, yaitu kerjasama dan proaktif. Ya, ada 5 ya, ada 5 penilaian. Ya, pengamatan itu tentu harus sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jadi clippingnya harus dibuat sesuai dengan tugas, yaitu sesuai dengan isi. Kemudian presentasinya bagaimana, kemudian nilai sikap, kerjasama dan proaktif. Ya, silahkan ibu kasih kesempatan untuk kita mengerjakan clipping. Ya, baik. Ibu kira sudah selesai. Coba silakan dibawa kemari clippingnya. Clippingnya silakan. Silakan kelompok 1, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dulu. Ya. Ya, terima kasih. Nah, coba kita perhatikan clippingnya sudah jadi ya. Ini karya teman-teman. Ini adalah pelanggaran HAM, ya. Sudah kita lihat bersama, ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh teman-teman kita. Luar biasa. Ada tawuran, ya, di sini ada tawuran, masyarakat, anak sekolah, mahasiswa tawuran, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ini apa lagi ini? Ya. Ya. Apa namanya? Ya. Masalah tentang hasil bumi Indonesia yang tidak menjadi bahagian kekayaan bagi orang Indonesia dan sebagainya. Ini ada pelanggaran, betul sekali ya, ada membakar mall, yang mereka merampok mall dan sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Luar biasa kalian punya kegiatan clipping hari ini. Oke, yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 kita simpan di sini ya, kita simpan di sini pekerjaan kelompok 1. Ya. Jadi kita gantung ya di sini. Kalau ada apa kita gantung di sini ya. Ya, oke, baik. Yang berikut
Wah, tentang penegakan. Ya, ini dia pekerjaannya kelompok 2. Wah, luar biasa. Kreatif ya, kreatif. Ya, kelompok tadi proaktif enggak semua? Ya, proaktif ya. Wah, luar biasa. Ini bagaimana siswa ya diperhatikan hak-hak untuk belajar. Ya, betul sekali. Yang berikut, anak-anak. Ya, anak-anak juga punya hak untuk bermain, untuk mendapatkan diterima, ya, untuk mendapatkan hiburan dan sebagainya. Yang berikut, nah ini saling menghargai sesama umat beragama, termasuk juga hari-hari raya besar, hari-hari raya besar agama Konghucu misalnya, ya, menghargai persamaan gender dan sebagainya. Oke, terima kasih, luar biasa clipping kita pada hari ini, ya. Iya. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan clipping kalian, ya. Ya. Demikian clipping yang sudah kalian buat. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, bagaimana penegakan hak asasi di negara Indonesia? Ya, hak asasi manusia itu hak-hak manusia sampai hari ini masih tetap diperjuangkan, ya, masih tetap diupayakan supaya keadilan itu tetap menjadi milik pribadi, kelompok dan juga masyarakat. Masih ada yang mau bertanya? Apa pertanyaannya? Iya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen? Ya, ada satu hal yang ibu mau katakan sebagai kata kunci. Ya, ketika kita menghargai, menuntut hak kita, kita juga harus menghargai hak-hak orang lain. Ya, jadi bagaimana orang Kristen harus dapat menghargai hak-hak asasi manusia? Tentu kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh menghargai hak-hak setiap orang, karena Dia begitu menghargai kita sebagai manusia, hak kita untuk hidup. Makanya Dia rela mati supaya kita hidup. Nah, karena hak hidup itu adalah hak yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang Kristen, kita harus tetap memperjuangkan hak-hak asasi itu sendiri. Iya. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita pada saat ini. Ya, untuk pertemuan kita pada saat ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan melihat apa yang menjadi rangkuman kita, ya, apa yang menjadi rangkuman kita. Silakan Pak Sin. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran HAM, mewujudkan dalam kehidupan perwujud. Dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kamu. Oke, Ibu ulangi ya. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, sebagai remaja Kristen, kita semua terpanggil atau kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran tentang hak asasi manusia serta mewujudkannya dalam kehidupan. Ya, perwujudan HAM bukan sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat umum, ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kita semua. Ya, demikian kita sudah melakukan rangkuman, kita sudah unjuk kerja, kita sudah
membahas semua materi pada saat ini, dan kalian luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kalian, untuk kebersamaan, untuk kerjanya pada hari ini, dan tentunya Ibu akan memberikan penilaian kepada kelompok kerja tadi ya, yaitu kelompok 1 yaitu isi sesuai dengan tema di Kursusnya 20. Kemudian kalian sudah mempresentasikan dalam bentuk yang luar biasa. Di kelompok 1 tadi bagus ya. Lalu kemudian ada kesesuaian gambar dengan tema, kemudian ada proaktif, jadi skornya 100 ya. Kemudian juga kelompok B ya, kelompok B yaitu kita lihat bahwa gambar sesuai dengan tema, yaitu yang pertama tadi pelanggaran, kemudian penegakan HAM sesuai dengan tugas kelompok 2. Kemudian presentasinya baik, kemudian kesesuaian gambar, lalu kemudian ada proaktif, dan kemudian kerjasama yang baik ya. Jadi kelompok 2 juga Ibu kasih skor ya. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi sebelum kita tutup pembelajaran minggu depan ya, kita akan berbicara bagaimana praktek HAM di Indonesia ya. Dan kita akan tutup dengan berdoa bersama. Kita mau menyanyi dulu. Jika padaku 1, 3. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang bersalah, yang buka dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Iya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar tentang hak asasi manusia. Tolong kami sebagai remaja Kristen supaya kami memiliki kesadaran yang penuh dalam terus menjunjung tinggi terhadap hak-hak asasi yang menjadi anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk pelajaran pada hari ini. Amin. Demikian kelas kita, kelas pembelajaran agama kelas 12 dengan tema hak asasi manusia. Sampai kita jumpa pada pembelajaran berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat